Selamat siang buat Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Romantika Juliana Borusitungkir dari Prodi Dar 1B dengan NIM 0320210085. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin atau hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, tetap berpengaruh terhadap aktivitas sel tubuh. Kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir atau saluran buntu. Kemudian kita masuk ke perbedaan sistem hormon atau endokrin dan sistem saraf. Seperti yang kita tahu, sistem hormon dan sistem saraf keduanya termasuk dalam sistem regulasi yang pengatur semua kegiatan tubuh kita. Perbedaannya ialah sistem saraf berfungsi mengatur interaksi tubuh dengan lingkungan, inisiasi cepat dan durasi kerja sebentar. Sedangkan sistem endokrin atau hormon berfungsi untuk mengatur interaksi sel atau organ, inisiasi lambat dan durasi kerja lama. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi fisiologi sistem endokrin. Baiklah, yang pertama itu ada kelenjar hipofisis di bagian ini. Hipofisis atau pituitari terletak di otak di bawah hipotalamus yang besarnya kira-kira 10 kali 13 kali 6 mm. Ini pada dasarnya adalah pusat otak, mengendalikan semua tindakan dari kelenjar sistem endokrin, termasuk merangsang pertumbuhan dan hormon perkembangan. Kelenjar hipofisis itu ada 3 bagian. Yang pertama, bagian depan, dihasilkan hormon somatotropin, TSH atau thyroid stimulating hormone, adrenotropik, prolaktin, gonadotropin yang terdiri dari pada wanita yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteining hormone. Pada laki-laki yaitu hormon atau FSH follicle stimulating hormone dan ICTH atau interstitial stimulating hormone. Bagian tengah atau lobus intermedia menghasilkan hormon melanotropin. Yang bagian belakang atau posterior menghasilkan hormon oksitosin, hormon ADH atau antidiuretik hormon. Nah, yang kedua itu ada kelenjar pineal di bagian sini ya teman-teman. Kelenjar pineal disebut konarium, epifis, celebri, organ pineal. Kelenjar endokrin ditemukan pada vertebrata yang merupakan sumber melatonin. Pada manusia dewasa panjangnya sekitar 0, cm dan beratnya sekitar 0,1 gram. Yang ketiga itu ada kelenjar tiroid di bagian sini ya teman-teman. Nah, kelenjar tiroid terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Menghasilkan hormon triiodothyronin, tiroksin, kalsitonin. Fungsi hormon tiroksin di triiodothyronin adalah mengontrol metabolisme dan suhu tubuh. Sedangkan fungsi hormon kalsitonin adalah mengurangi kadar kalsium dalam darah. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Yang ini teman-teman, kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Hormon yang dihasilkan parathormon atau PTH, yang dimana fungsinya yaitu meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Nah, yang selanjutnya juga ada kelenjar timus di bagian sini. Kelenjar timus terdiri atas 2 lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir,
Bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar timus yaitu timopoietin dan timolin. Berfungsi, kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua, timosin berfungsi menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel. Berikutnya ada kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal, terdapat pada bagian kiri dan kanan. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal terdapat pada bagian atas ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram dan berjumlah 2 sesuai dengan jumlah ginjal. Kelenjar adrenal dibagi menjadi 2. Yang pertama ada korteks. Hormon yang dihasilkan adalah aldosteron yang berfungsi mengatur tingkat tekanan darah dan keseimbangan cairan dalam darah. Kortisol berfungsi meningkatkan kadar glukosa darah. Androgen yang berfungsi mengatur hormon seks pada pria. Yang kedua ada medula. Hormon yang dihasilkan adalah adrenalin dan noradrenalin yang berfungsi untuk merespon kondisi stres fisik dan mental. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar pankreas. Terdapat pada bagian ini. Kelenjar pulau pankreas atau pankreas terletak di dekat kepala duodenum. Hormon yang dihasilkan adalah insulin dan glukagon. Fungsinya, insulin mengubah glukosa menjadi glikogen, sedangkan glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa. Ini ada kelenjar gonad, di mana gonad terbagi menjadi 2, yang pada pria yaitu testis dan pada perempuan ada ovarium. Kelenjar gonad yaitu kelenjar yang menghasilkan hormon reproduksi. Pada wanita, kelenjar ovarium. Hormon yang dihasilkan estrogen, progesteron. Hormon-hormon ini memberikan kontribusi pada siklus menstruasi. Pada laki-laki, kelenjar testis. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron. Hormon testosteron ini berperan dalam perubahan fisik pada laki-laki, seperti pembentukan suara, jabun, dan lain-lain, dan berperan dalam sistem reproduksi untuk spermatogenesis. Sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Bu.